ada lirik kayak salahkah bila hatiku menginginkanmu. Meski ada dia yang di sampingku. Nah itu kan kayak ya nggak boleh gitu kan. Salah ya, Salah. mencintai pacar orang itu gak boleh. Pop Indo 2000-an ngomongnya tuh aku gak suka sama kamu gitu. Jadi S dan U-nya tuh beda gitu, spesial Iya, gitu. iya, Dan iya. itu Oke Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Sembalang Live. Kali ini kita sudah kehadiran tamu spesial yaitu band Mokatun. Halo Kak. Hai Kak Septia. Iya. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mungkin sebelumnya bisa disapa dulu Kak Tribuners yang ada di rumah. Hai, halo Tribuners. Hai Tribuners. Oke, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu Kak kepada Tribuners. Kakaknya sebagai siapa, sebagai apa di band Mokatun itu sendiri. Oke. Hai Tribuners, kami dari Mokatun. Aku vokalisnya, namanya Anya. Halo Tribuners, aku Satria, di Mokatun aku sebagai keyboardist. Oke, Kak Anya dan Kak Satria ya. Terima kasih telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini ya, Kak ya. Oke, Mokatun ini kan baru aja merilis single terbaru ya, Kak ya. Itu judulnya Halu. Benar. Halu-halu Bandung bukan ya, Kak ya? Oke, tapi sebelum membahas lagu Halu gitu, aku pengen lebih tahu tentang Mokatun itu kira-kira seperti apa, Kak? Band yang seperti apa kira-kira? Ya, jadi kami band asal Surabaya. Kami punya banyak lagu original yang semuanya bercerita tentang kisah remaja. Berarti kisah remaja ya, Kak ya? Betul, itu mau persahabatan, kayak mau petualangan mencari cita-cita. Tapi banyak kan memang tentang cita-citaan karena memang itulah yang merepresentasikan pikirannya remaja itu kan pasti Cinta-cintaan terus, gitu. Karena kan memasuki eranya remaja gitu, yang jatuh cinta kepada seseorang seperti itu kan. Iya. Benar. Iya, iya. Terus ini band asal Surabaya. band asal Surabaya. Bandnya didirikan tanggal berapa? 17 Agustus bulan depan dong ya, perayaan. Seru banget nih tanggalnya. Dari tahun 2019. 2019. Ya. Berarti Benar. tanggalnya Kalau lupa ya. kalau dulu tuh kita nggak menetapkan tanggalnya, tapi kalau kita pertama kali rilis karya kita itu tanggal 27 Februari 2019. Oh, 27 Februari 2019 itu karya pertama. Karya pertama. Itu karya pertamanya apa kira-kira, Kak? Karya pertamanya waktu itu adalah serial animasi gitu. Serial animasi. Benar. Jadi kita mengawali karir bermusik kita itu dengan merilis karya animasi gitu. Oh, Tapi kenapa harus animasi? karena waktu itu kita pengennya kayak jadi band gitu kan. Oh. Tapi kita kayak nggak ada ide untuk gimana nih visualnya gimana gitu. Akhirnya waktu itu ada temen yang ngide kalau gitu kita bikin kayak storyboard gitu aja. Kalau kayak misalnya orang syuting film kan bikin storyboard dulu tuh, digambar posnya nanti sini, kameranya ke sini gitu. Nah, cuman terus itu storyboardnya kita warnain. Iya. Terus jadilah dia seperti adegan-adegan Oke, begitu. terus inspirasinya didapat dari mana kira-kira? Inspirasinya itu dapat dari waktu itu tuh lagi naik-naiknya webtoon ya. Jadi anak-anak remaja itu lagi menggandrungi webtoon dan tuh waktu itu aku inget banget kayak anak-anak yang ada di sekitarku kayak ponakanku kayak apa itu semuanya pin webtoon bagus Iya, banget. iya. Ya udah ini kita terinspirasinya sih awalnya dari situ. Dari gitu. situ ya, dari webtoon itu Benar. sendiri ya, Kak ya. Nah, kalau ngomongin soal nama nih, kenapa sih dinamakan Mokatun gitu? Kayaknya dia punya toko kopi. Iya. Oh ya, serius? Kita Mungkin punya ada kopi. filosofi tersendiri gitu. Filosofi kopi, iya benar. Maksudnya tuh kopinya itu kan filosofi dari kayak kopi dan susu mocha itu ya gitu kan. Kopi dan susu. Kami tuh pingin cari analogi untuk menggambarkan remaja. Kayaknya cocok nih kopi plus susu. Sesuatu yang pahit dan juga manis, Manis, at the same iya. time. Remaja itu sesuatu yang udah mau dewasa nih, tapi sebenarnya dia belum keluar dari fase dia masih anak-anak. Kayak masih mencari jati diri gitu ya. Benar. Kalau anak-anak remaja zaman sekarang kan. Iya. Oke, berarti berawal dari inspirasi kopi ya, pecinta kopi. Benar. Oke, dan ini genrenya apa nih musiknya?
Kami sering nyebut genre kami itu teen pop alasan? memang semua lagunya itu Remaja itu. remaja, Difokuskan teenager untuk pop remaja. gitu. Tapi mungkin kalau sekilas dengerin orang lebih familiar dengan kata pop aja atau mungkin pop rock mungkin. Ada beberapa lagu yang seperti itu. Oke, sejak awal didirikan tahun 2019 ya. Ini Benar. kira-kira band Mokatun ini ada band atau musisi yang terinspirasi gak sih kira-kira? Macam-macam. Macam-macam ya. Iya, kami karena ketika band ini dimulai gitu kan harus menyatukan visi gitu kan. Tema besarnya dari genre band ini adalah band Indo 2000-an, pop Indo 2000-an. Oh, pop Indo 2000-an ya berarti. Iya, jadi banyak lagu-lagu kami yang memang bikin nostalgia ke era tersebut. Oke, Karena kami iya. suka banget band-band yang membangun masa remaja kami. Gitu. Nah, jadi ketika kami semua mendengar itu kan banyak nih kata-kata yang muncul bandnya, nama band yang muncul. Ada yang suka Ada yang Geisha, ada yang suka Utopia gitu, ada yang suka Fairy Tail. Coklat. Iya, jangan-jangan kita seumuran lagi. 2000-an Kalau di musiknya. media kita ngomongnya 22 dan 23 tahun. Oke. Iya. Biar relatable. Padahal kalau masa-masa remaja ya dengerin Utopia kan udah Iya, Utopia kan, Utopia zamannya Utopia gitu iya kan. gitu. Tapi memang bagus banget kan Lagu-lagu lagunya. 2000-an itu kan emang Benar. bagus banget untuk didengarkan. Ya, jadi kita menyatukan visi di situ gitu. Genre yang bisa merepresentasikan kami adalah band yang vokalisnya cewek, centil gitu dan genrenya seperti itu. Cewek centil, kira-kira siapa nih? Banyak. Oh, Kalau banyak. yang kamu suka nih Widi Viera. Oh, Widi Viera. Dan juga Kevin Oke. Aprilio, Raka Cyril, maksudnya kita ngefans banget sama Fairy Tail. Viera Tel itu ya, alasannya kenapa? Ngefans banget sama Viera Tel gitu. Mungkin dari segi musiknya bisa Dari kamu dulu coba. dicontoh mungkin. Kalau aku dulu sih sebenarnya sih aku tuh ada alasannya kenapa dulu aku tuh memutuskan kayak belajar keyboard gitu sih. Jadi waktu itu aku masih sekolah waktu itu ya. Kok sekarang sih masih sekolah juga ya. Sekolah Bener. kehidupan. Sekolah kehidupan. Iya, jadi waktu aku SMP tuh aku tuh pulang sekolah terus aku nonton TV. Nah, nonton TV tuh itu ada Viera lagi manggung tuh. Aku lupa tuh programnya apa namanya. Terus abis itu dia bawain lagu Dengarkan Curhatku. Oh iya, waktu itu lagi viral-viralnya Bener, kan, waktu itu antara lagi remaja. viral-viralnya. Iya. Iya, benar. Terus habis itu aku kan aku lihat itu kayak kebawa suasana gitu. Wah, kayak keren banget gitu. Aku langsung lari kamarnya papaku, terus kayak, "Pa, aku beliin keyboard, Po." gitu. Oh, berarti terinspirasi dari situ ya? Bener, awalnya sih seremeh itu ya. Kayak mau beli mainan loh, Iya. ngomong langsung. "Pa, aku beliin keyboard tuh." Akhirnya sama papanya diwujudkan. Enggak. Mungkin harus ranking 1 dulu baru dibelikan gitu atau gimana? Bener, iya. Ya, eventually kemudian diberikan tapi agak lama lah. Harus belajar dulu di rumah teman. Oh, harus belajar dulu di rumah teman. Benar. Berarti inspirasinya itu lewat siapa tadi? Kevin ya? Kevin Viera Tel itu Benar. akhirnya memutuskan untuk belajar keyboard gitu Iya. ya. Nah, kira-kira kalau misalkan sama band Viera Tel ini pernah diajak collab gak sih? Diajak kolaborasi. Kebetulan di akhir bulan Juni kemarin. Bener. Akhir Juni diajak. Alhamdulillah. Ya, entah kenapa keajaiban datang. Jadi hari Sabtu itu kami manggung di Kediri. Oh, manggung di Kediri Ya. itu hari Sabtu. Salah ya, satu Juni. lagu yang kami bawakan itu lagunya Viera. Yang Ada yang jadi yang kuinginkan. oh jadi Ada aku seandainya inginkan. juga. Seandainya juga ya kan. Nah, ini nggak ada hubungannya sih mungkin sebenarnya ya. Tapi karena pada saat itu kita lagi manggung, kan akhirnya kita upload story. Storynya kan muncul terus. Nah, idola kesayangan kita, kakak Kevin Aprilio ini nge-follow Mokacun. Oh. Kebetulan aja ngelihat nama Mokacun muncul di feeds gitu, terus langsung di DM karena kebetulan Viera mau manggung di Surabaya hari Minggunya. Besoknya Oke, banget nih. Iya. Berarti itu kayak mendadak gitu ya? Mendadak banget. Benar. Jadi Oke. jam 10 apa 11 jam 10 kali ya. Pokoknya Iya. kita turun panggung terus kita makan kan. Selesai manggung. Ya udah tiba-tiba muncul DM itu dan kita sudah histeris gitu karena ya siapa nyangka dari Iya. nonton di Berarti TV. nggak nyangka ya berarti ya? Nggak nyangka. Nggak nyangka. Tapi kita diajak emang kayak collab. tahu gitu kalau Viera Tail mau manggung karena kita juga sering nonton Viera manggung juga Oke, gitu. Kalau di oke. Surabaya pasti kita nonton. Surabaya Nonton, kita- wajib ya? Biasanya kita nonton lah kalau nggak ada apa-apa ya. Iya. Berarti berawal dari DM IG itu ya berarti ya. Terus di DM sama Kevin Aprilio gitu. Bener. Perasaannya gimana? Seneng? Ada video ya, kita udah Ada videonya juga. mendokumentasikan semua teriak-teriak lari sana sini. Wah,
gitu. Iya. Terus kalau persiapan diajak collab itu kan katanya mendadak gitu ya. Persiapannya Iya. seperti apa kira-kira? Persiapan. Agak ada Nggak persiapan. Nanti kaget aja. Kita kan tanyain tuh via DM kayak, kamu lagi di Surabaya nggak? Mau nggak nih collab satu lagu sama aku? Ya masa nggak mau? Gitu kan ya. Mau aja kan ya. sama Mau idola dong. gitu kan. Iya. Kapan lagi? Terus lagunya dibawain lagu apa aja? Nah itu perjalanan pulang dari Kediri. Karena kita kan waktu itu kita langsung immediately kita balas kan. Iya. Mau banget dong Kak gitu. Terus nanti teknisnya gimana? Besok dia coba sama asistenku gitu. Nah itu akhirnya waktu kita pulang dari Kediri sepanjang perjalanan kita ini berusaha menduga-duga. Ayo ini kira-kira bawain lagu apa gitu. Diskografi Viera dari album 1 Kita langsung nyetel Viera album 1, 2, Semua urut iya. berarti ya. Sama kayak nyari-nyari tuh di Instagram. Ayo ini kemarin tuh mereka collab bawain lagu apa. Nah itu ketemu lagu Kesepian waktu itu. Oh, Kesepian ya. Terus Bener. Kesepian sama Takut bukan? Bener, itu. iya. Kenapa dua lagu itu? Nah itu lucu. Jadi aslinya sebenarnya kita sih tahunya Kesepian aja gitu. Oh, Diajaknya Kesepian. memang Itu Kesepian lagunya yang liriknya yang agar aku Oh iya, tak tak kesepi. Iya. gitu. Nah udah selesai nih di panggung habis nyanyi Kesepian. Terus itu ya hormat gitu ya, makasih dadah gitu. Terus tiba-tiba Widi bisik-bisik, kamu lanjut sama aku ya. Hah? Kenapa Kak? Lanjut Takut sama aku mulai sekarang. Maksudnya? Terus tiba-tiba kan yang piano udah ganti tuh dari Mas Sat ke Mas Kevin Aprilio, tuh langsung intronya Takut. Terus langsung aku disuruh maju. Kamu ngerti kan lagunya, aku kasih tahu gitu. Terus aku tuh pengen jawab, Masa kenapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak hafal? Tapi tetap didiktain baik banget sih Kak Widi Viera itu tuh Iya, kita kayak- tahu liriknya. Padahal gue hafal semua. Kayak teman-teman Viera tuh entah itu dari personilnya sama Viera timnya semua tuh seru banget. banget Kayak nggak ya. ada yang semua itu sangat hangat, semua itu sangat ramah gitu. ya. Hangat dan ramah berarti Kayak semua kita personal sangat Viera. kita sangat kayak merasa kayak sangat Disambut aja nggak disambut disambut banget ya. Jadi kan kita ngefans parah, tapi mereka ngobrol sama kita kayak sesama musisi aja. Oke. Bahkan sebenarnya waktu ngajak collab tuh kita sebenarnya expect-nya cuma yang diajak tuh vokalisnya aja, Oh, vokalisnya cuman A-nya aja, aja orang yang iya, kira. iya. Terus waktu besoknya waktu ditelepon dong. Di telepon. Jadi ini berdua berarti apa semua personil yang diajak? Berdua berarti jadi jadinya. waktu itu tuh waktu telepon Kak Kevin tuh minta maaf maksudnya kayak, maaf ya nanti itu nggak bisa full band, kayaknya cuman vokalismu sama kamu aja. Aku juga nggak expect nih ya, aku tuh kayak mau lihat Anya manggung sama Viera aja udah seneng, kayak aku bisa main pianonya tuh kayak buset nih gimana nih. Langsung didokumentasikan kan ya. Langsung lah ya. Langsung dibuat kenang-kenangan ini. Kan tadi kan katanya Kak personil Vieratel ini kan ramah ya, terus Benar, orangnya hangat, berarti seru gak hanya banget. lagunya yang bisa didengarkan oleh remaja-remaja di luar sana, masyarakat di luar sana, juga attitude-nya juga perlu diacungkan jempol ya Kak Betul, ya. love banget. Love. Viera Tel. Oke, nah bagaimana Keren sih banget. cara Mekaton ini menyesuaikan gaya musik mereka untuk kolaborasi dengan Vieratel? Seperti apa kira-kira? Kalau untuk kolaborasi kemarin cukup sederhana karena lagunya kan memang lagu lembut yang dibawakan secara akustik dulu ya gitu. Bukan akustik, Apa? ya piano doang gitu. Oh, piano lah. doang. Jadi sederhana banget, Kesepian jadi cuma vokal, Mas Sat yang main. Nyanyi aja kayak karena kita sering lihat Viera manggung juga, jadi kayak nyanyi selembut mungkin aja. Persiapannya Takut juga sangat-sangat mirip dengan Kesepian dari segi genre. Jadi kita bawainnya cukup dengan sesuai seperti mereka membawakan lagu tersebut di event-event lainnya kan kita sering lihat juga gitu. Benar, aku juga belajar piano kan juga Terinspirasi dari nonton Kak Kevin Kevin itu ini ya, dulu tuh Kevin downloadin Aprilio. video YouTube tuh Kevin main piano gitu langsung berusaha mencontek, akhirnya waktu sudah ngeband tuh jadi agak mirip-mirip gitu akhirnya. Iya. Jadi kayak main tuh kayak kayak apa sih lagu apa nih Kesepian. Oh, ya. Ya siapa yang nggak tahu ya. Tapi Mekaton ini personilnya ada berapa sih? Ada 5. Ada 5 ya. Itu Kak Anya vokal, Kak Satria keyboard, Benar. terus apa lagi? Ada Mas Hendra basis, Basis, drummer kami namanya Mas Mumut, Mas Mumut, Iya. ya. dan gitarisnya kami namanya Mas Fahri. Mas Fahri, berarti 5 personil. Kak Anya sendiri berarti cewek sendiri ya Kak ya. Paling kecil sendiri juga. Paling kecil sendiri, paling imut sendiri, paling Oh, cantik jelas. sendiri tentunya. Oke, nah ini kan bandnya berlima gitu. Apakah kan personilnya cewek 1 gitu? Apakah ini juga terinspirasi dari Vieratel gitu?
Kayaknya banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Band lain yang terkenal di 2000-an, band pop Indo 2000-an yang vokalisnya cewek gitu. Jadi memang wajah dari band tersebut tuh cewek. Jadi pesonanya si cewek itu entah dia centil, entah dia garang ya kan, entah dia seksi gitu. Pokoknya kayaknya frontman cewek di band dengan format seperti ini tuh kayaknya memang dari dulu kita setuju bahwa itu mantep gitu. Jadi nggak masalah sih, malah ini jadi kekuatan kami kayaknya. Benar, kita tuh suka yang ganjil-ganjil gitu sih. Iya, Soalnya ganjil-ganjil. kan nenekku dulu bilang jangan berduaan. Nanti kalau berduaan tuh orang ketiganya. tapi bertiga juga gak boleh Iya, kalau foto bertiga gitu. benar, berbahaya, makanya kita tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi. Oke. Nah, kalau misalkan sama Viaratel ini untuk kedepannya ada project bersama gak sih sama Viaratel untuk kedepannya? Wah, Ya kami pengennya seperti itu, karena kan Pengennya ini sih. sudah dibuka ya pintunya ya, karena ajakan untuk collab kemarin di satu panggung gitu. Tapi kalau misalnya itu bisa direalisasikan menjadi sebuah karya yang bisa didengarkan semua orang, dinikmati semua fans kita maupun baik Viaratel maupun Mocha Tuners, ya itu cita-cita terbesar kami saat ini gitu. Cita-cita terbesar untuk Betul. collab kembali dengan Viaratel ya Ya. Kak ya. Nah, ini kan dari awal berdiri kan tahun 2019 ya Kak ya. Pernah gonta-ganti personil gak sih, atau itu merupakan personil tetap untuk saat ini? untuk format bandnya sendiri kan sebenarnya baru di launching tahun 2022 kemarin. Jadi sebenarnya sih kalau pergantian personil sih nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Iya, kayak kita baru fix untuk apa ya? Untuk personilnya ini deh gitu. Itu baru tahun kemarin juga, awal tahun kemarin. Jadi ya dari awal kita membentuk format yang ini itu sudah langsung tetap dengan orang-orang ini. Orang-orang yang tetap dan kelima. Dan untuk Kakaknya sendiri kira-kira ada kesulitan tersendiri gak sih Kak? Karena Kakak kan kayak vokal cewek sendiri gitu, membangun kedekatan dengan teman-teman lainnya. Kebetulan enggak, semua orang di dalam Mocha Tuners itu orangnya lucu, baik, dan kayak menyayangi aku aja sih. Mungkin aku yang gampang disayangin, gak tahu ya. Tapi enggak, mereka baik banget, aku sangat diterima di situ. Tapi aku juga di saat yang bersamaan nggak pernah melihat bedanya berteman sama cewek dengan berteman sama cowok gitu ya. Jadi terlepas dari semua personilnya cowok, menurutku itu kebetulan aja gitu. Kebetulan aja ya Iya, Kak ya. jadi sama sekali tidak merasa diperlakukan beda sebagai cewek sendiri atau yang paling kecil gitu. Berarti sama semua memperlakukannya dengan baik. Nah, ngomong-ngomong ini kan Mocha Tuners juga baru aja merilis single terbaru lagu Halu ya Kak ya. Dan ini yang baru aja dirilis bulan Akhir Mei kemarin. akhir Mei 2024. Mungkin bisa diceritakan lagu Halu itu seperti apa, kisahnya seperti apa kepada Tribuners yang ada di rumah. Ini lagu ini cocok buat Tribuners yang suka membayangkan punya kisah cinta sama orang yang tidak bisa dimiliki. Nah, ini kan alasannya macam-macam ya. Ada yang tidak bisa memiliki karena memang ditolak. Ada yang tidak bisa memiliki karena dia itu idol dari sebuah boyband yang kamu cita-citakan untuk ketemu gitu. Misalnya, aku bayangin pacaran sama member BTS gitu. Nah, di dalam lagu Halo ini kita bercerita buat kamu yang jatuh cinta sama pacarnya orang. Ketika kamu udah jatuh punya cinta. pacar. Berarti jatuh cinta dengan pacarnya orang yang nggak bisa dimiliki gitu. Benar. Dan posisinya kamu juga lagi punya pacar. Oh, posisinya Jadi juga. double red flag gitu. Double red flag ya. Iya. Ini bukan untuk menginspirasi kalian untuk menempuh jalan itu ya. Tapi siapa tahu nih ada yang keadaannya sama, terus kalian nggak bisa kayak ngomong ya ini, kalian tinggal dengerin lagu Halu aja. Ya, bisa lah ngode-ngode pakai Halo. Iya, ngode-ngode gini. Nah, kira-kira inspirasi lagu Halu itu dari mana kira-kira? Waktu itu kita ada narasumber. Oh, narasumber. kita keren ya bahasanya. kita ada narasumber yang memiliki kisah ini. Kita memiliki cerita tentang Halu ini. Terus abis itu, nah waktu kita dengerin ceritanya itu sebenarnya kita kayak nggak nyambung gitu ya. Karena mungkin waktu kita punya pacar tuh kita nggak kepikiran suka sama orang lain, apalagi pacarnya orang. Gitu. Tapi kita menyadari bahwa oh ternyata ada yang kayak gini tuh di luar sana. Dan setelah kita tanya gitu kayak iseng ya, kayak misalnya aku kayak tanya gitu, "Nyah, kamu pernah nggak waktu punya pacar terus kamu kayak apa, kamu menyimpan perasaan kepada pacarnya orang gitu? Pernah nggak?" Pernah. Terus setelah aku pikir-pikir, oh aku juga pernah sih. Jadi Oh, berarti semua orang pernah ya? semua orang pernah, walaupun itu kayak cuman lewat doang loh, kayak kakaknya cantik banget nih gitu. Tapi pacarnya orang ya gitu, kayak gitu ya. Kayak mengagumi diam-diam gitu kan Betul istilahnya. ya.
Oke, berarti ini terinspirasi dari narasumber gitu ya. Betul, Kayak bukan iya. terinspirasi dari masing-masing personil gitu, bukan. Enggak sih kali ini. Iya, tapi lucu aja sih kalau misal terus abis itu kita apa ya? Kita dengerin lagunya lagi, terus kita kayak relate sendiri gitu. Iya dulu kayak kan kita kan menjabarkan musik apa ya? Liriknya sendiri itu seperti kayak pertanyaan-pertanyaan, seperti kayak pernyataan-pernyataan gitu, kayak ada lirik kayak salahkah bila hatiku menginginkanmu. Meski ada dia yang di sampingku. Nah, itu kan kayak ya nggak boleh gitu kan. Salah ya, Salah. mencintai pacar orang gitu nggak boleh. Pingin banget pas kita manggung gitu ya, lagi nyanyi itu terus penontonnya chanting semua bareng-bareng salah gitu. Kita latih ya. Iya. Oke. Ini menarik banget di Tribuners ya. Jadi Tribuners di rumah itu jangan sampai mencintai pasangan orang lain ya Kak ya. Dengerin lagunya aja. Dengerin lagunya aja, cukup dengerin lagunya dari Mokatun Halu. Ini ada di mana? Platform mana aja ini? Mana aja kamu suka dengerin lagu, di situ Halo pasti ada buat kamu. Oh, ya. Nah, kamu cari di mana aja, kamu searching bakal keluar kita kalau nggak Feby Putri. Halo mau katun dulu baru Halo, mau katun dulu ya, mau katun. Halo. Halu, iya. Dan ini kalau misalkan proses penulisan lirik lagu itu diciptakan oleh siapa kira-kira? Nah, Satria. Oh, Mas Satria. Iya, membutuhkan waktu berapa lama Kak? Sebenarnya kalau untuk nulis lagu produksinya? kebetulan sih karena aku sama Anya sih sebenarnya, kayak kita berdua tuh kenapa kita tuh secara produksi ya itu cocok banget di luar lagu Halu ini, termasuk di lagu Halu juga karena kita tuh sama-sama suka nulis lagu. Jadi buat kita tuh kayak nulis lagu itu kayak sebuah hal yang kayak ya udah ditulis aja gitu, karena kita suka nulis lagu just for fun gitu, kayak kita nulis lagu buat apa nggak tahu, ya udah terus besoknya ya udah kita nulis lagu lagi. Ya aku waktu nulis Halu itu juga kayak gitu. Jadi waktu itu kayak cuman kayak apa ya, abis ini nulis lagu apa ya gitu, terus abis itu yang sekarang lagi tren tuh apa sih, apa yang sedang dirasakan sama anak muda zaman sekarang. Oh, berarti gitu loh. terinspirasinya mengacu pada anak muda. Bener, iya. selalu. Soalnya takutnya nanti kalau aku yang bikin dari pengalamanku, takutnya nanti anak muda udah nggak relate walaupun aku masih muda juga ya. Langsung disclaimer gitu. Langsung disclaimer ya. Kembali. Iya. Oke. Lalu kita cari narsum itu tadi, kita bikin apa namanya, kita wawancara dia gimana sih Berarti ceritanya. Gitu. nyari narsumnya tuh satu-satu atau udah ada orangnya? Enggak sih, orangnya tuh orangnya ada sih, itu orangnya ada di luar. Nggak, orang di sekitar kita aja cerita. Oh, Orang sekitar kita Karena aja. kita mau bikin lagu ini cepat Kita cari. kumpulkan orang enggak. Ya, nggak Ada kita- cerita aja terus Enggak kita bikin update lagu. story gitu ya, dicari orang. Enggak gitu ya. Usia 18 sampai 24. Iya. Oke, lalu? Abis itu kita bikin kayak apa ya, kita kayak catat-catat gitu poin-poinnya, bagaimana dia mindsetnya dia tuh, cara dia berpikir, logika anehnya dia tadi itu. Lalu kita ubah menjadi lirik manual ya, karena dulu belum ada ChatGPT ya. Kalau sekarang kan orang-orang mungkin masukin situ ubah menjadi lirik lagu gitu ya. Nggak ada Maya. Jadi kita tulis sendiri gitu. Ya udah, abis itu kayak semua datang secara natural gitu, kayak Secara natural. kayak mendapatkan wahyu gitu. Wahyu dari Tuhan ya. Iya gitu. Oke, nah ini prosesnya pembuatan berapa lama? Kayaknya Lagunya sih cuman sehari waktu itu. Oh, cuman sehari? Cuman sehari aja. Berarti satset ya Kak ya? Kayaknya Kalau diturunkan wahyu kita tinggal menerima gitu. iya kan, tinggal menerima gitu. Waktu itu kayaknya cepet banget karena memang itu sudah direncanakan gitu, kayak kita ingin menulis lagu tentang mental health illness gitu, kayak gitu ya. Halo gitu kan. Halu gitu kan akhirnya mikirnya. Ya udah, setelah langsung ada bahan itu tadi langsung kita tulis, karena memang kita tuh nulisnya emang nggak lama-lama sih, model kayak misalnya aku nulis lagu tuh misal sudah ada lirik nih, kayak misalnya kayak itu tadi ya, apa namanya, salahkah bila hatiku menginginkanku. Waktu itu belum ada nada ya, aku sudah kayak nyari aja apa ya ini, kayak oh di sini, salahkah bila hatiku menginginkanmu, ya gitu sih kayak. Jadi terus kita cari satu-satu, habis itu jadi deh gitu.
Iya, memang banyak lagu yang at least yang kami bikin berdua itu biasanya workshop misalnya semalaman dan sampai pagi gitu. Karena menulis lagunya tuh hal yang mudah at least buat kita berdua ya. Benar. Kalau menulis lagunya ya. Iya, Benar. karena kita tinggal menerima aja gitu ekspresinya. Aku tidak merasa harus bikin. Nah, yang lama itu mungkin produksinya. Oh, produksinya. Karena kan harus bareng-bareng, udah gitu mixing mastering, rekam satu-satu instrumen di siaran semen yang lainnya gitu mungkin yang. Kalau Jadi, produksinya memerlukan waktu berapa lama? Biasanya sih kita dari tahapan jadi lagu terus kita rekaman, terus kita nunggu final product dari mixing mastering itu biasanya 3 minggu sampai 1 bulan gitu. 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, kira-kira dari proses menulis lagu terus produksi lagu itu kira-kira ada tantangan tersendiri gak bagi masing-masing personil? Tantangannya sih biasanya waktu harus menerima invoice gitu ya. kayak, kayak sudah dikirimin gitu. Ini file-filenya kalau sudah dilunasi ya, waduh, rasanya kayak challenging banget gitu. Iya. Tapi jokes aside, memang menurut kami ini hal yang menyenangkan gitu untuk dilakukan. Jadi tantangannya adalah apa ya? Ya itu sih. Bener ya. Jadi karena buat kami tuh kita bermusik tuh senang. Iya. Kita senang bikin lagu yang kalau orang itu dengerin musiknya mereka senang, kita juga senang lihat mereka senang. Jadi akhirnya kayak kita jadi senang melakukannya gitu. Jadi kalau untuk dalam proses produksi musik dan membawakannya, pertunjukannya itu sebenarnya sih nggak challenging sih, malah itu proses yang fun buat kita. Mungkin kayak yang bikin challenging itu mungkin kayak menyiapkan campaign promosi terus apa gitu sih. Kayak waktu dulu kita memulai menjadi musisi tuh nggak ada yang bilang kalau bikin musik tuh cuma 20% dari jadi musisi. Terus ya bener. Buat kalian calon-calon musisi, pikirkan dulu. Tribuners yang mau jadi musisi, Tribuners yang bikin jadi musisi, bikin karya bagus tuh 20%-nya. 80% tuh jualan karyanya. 80% tuh bikin konten, menulis skrip, bikin campaign, bikin proposal, berkeliling, bikin pitch deck, mencari uang yang tidak kita miliki. Ya Allah bener. Ya, nah dalam proses produksi lagu Halu ini ya kayak ada pengalaman lucu atau menarik gak sih dari masing-masing personil? Masing-masing personil. Mungkin yang tidak bisa hadir di sini jadi nggak bisa cerita ya. Jadi dari kita mungkin berdua diwakilkan aja mungkin. Kalau dari aku sendiri mungkin untuk mengadaptasi aksen centilnya itu aku harus dengerin nonstop lagu Indo Centil 2000-an. Karena kan kita kalau berbahasa Indonesia kan nggak pakai aksen seperti itu kan. Kita ngomong ya kayak orang biasa aja. Tapi pop Indo 2000-an ngomongnya tuh aku gak suka sama kamu gitu. Jadi S dan U-nya tuh beda gitu, spesial gitu. Dan itu kalau 2000-an ya. Iya, 2000-an gitu semua. Anak-anak yang ada Dennis Oke gitu. Yang cewek-cewek itu pasti kalau mau centil tuh harus ngomongnya aku terus kayak kamu, suka sama kamu gitu kan. Nah, aku mencoba mengadaptasi itu tapi juga dengan styleku sendiri gitu kan. Stylenya seperti apa kalau Kak Anya sendiri? Stylenya mungkin lebih daripada galak, mungkin lebih ke cempreng dan imut gitu ya. Mungkin kalau dari ini mungkin susah dijelaskan mungkin ya kalau dari kata-kata gitu, mungkin lebih ke mencontohkan aja gitu kayak misalnya di lagu Halu at least mungkin bagian yang aku paling sentil tuh kayak di lirik yang halu menginginkanmu itu aku, mungkin itu jadi itu ya aku gitu. Kalau dari aku sendiri at least itu yang aku ambil gitu ya, yang di setiap panggung aku akan selalu kayak gitu sampai ini setiap latihan. Kalau digodain anak-anak tuh bisa itu aku gitu. Jadi ini juga menyiksa aku guys, tapi ini yang menjual gitu. Ya, yang menjual tuh itu aku ya kayak. Itu aku. Ini lama-lama jadi cinta Laura ini. Iya bener loh, itu kenapa dia laku dan viral. Iya. Kalau misalnya dia nggak membuat sebuah bahasa sendiri, sendiri. Coba sekarang orang yang ngomong ke Inggris pasti ngomongnya kamu cinta Laura banget sih. Nah itu kan hebat tuh, dia bisa membangun brand. Iya. Ada apa ya, ciri khas tersendiri gitu bagi kita bandnya. Mengadaptasi itu biar diasosiasikan dengan band Indopop 2000-an gitu, yang gitu deh lagu-lagunya, cara panggungnya. Ini single keberapa Kak kalau Halu ini? Dari 2 tahun ini Halu single keempat. Kalau single pertamanya? Single pertamanya Mokacun. Harus Mokacun gitu ya. Iya benar sih. Kalau single pertama dari tahun lalu Surat Cintaku. Bulan Februari. Terus yang kedua? Yang kedua di bulan November atau Oktober ya. Melangkah judulnya. Melangkah. Terus habis itu kita terakhir ini kemarin rilis lagi di Februari. Judulnya Di Sampingmu. Dan akhirnya 3 bulan kemudian Halu gitu ya. Nah dari single keempat Halu gitu ya, apa sih yang membedakan dengan single-single sebelumnya yang sudah dikeluarkan oleh Mokatun?
Kalau dari kamu apa? Apa yang bikin beda ya? Kayaknya sih karena Halo ini tuh kayak full kolaborasi, full berkeliling, full promosi gitu sih. Kalau yang dari sebenarnya sih mungkin bukan rahasia lagi kalau kita tuh suka banget collab. Kita suka banget collab sampai kita collapse. Jadi pingsan gitu ya. Nah, tapi yang Halo ini kayak kita membawa apa ya, kita membawa poin kolaborasi itu on another whole level gitu. Kayak kita tuh bikin artworknya kita kolaborasi, kita bikin kaos merchandise kita bikin kolaborasi itu ya, kayak. jadi bikin MV-nya kita berkolaborasi. Jadi kita banyak banget kolaborasi di Halo ini itu, kayak kita pengen nambahin terus gitu titiknya. Waktu itu kalau dari artworknya kita kerja sama ilustrator lokal Surabaya. Oh, Surabaya itu ya. Namanya Mas Ilham Aji Pangestu. Tapi kalau di searching tidak akan ketemu karena dia tidak menggunakan nama itu, dia menggunakan nama Hola gitu. Hola. Ya. Oke. Barusan dia terkenal banget dan viral karena dia bikin desain kaos untuk Persebaya. Oke, nah ini kenapa sih menggandeng kayak melibatkan pelaku seni gitu atau grup kolektif untuk rilis single terbaru Halo? Nah, karena kita mempercayai bahwa bahwa industri musik lokal ya, itu juga termasuk dari industri seni lokal juga. Yang kalau mungkin kita mau lihat kayak di lingkaran lebih luas itu adalah ya pokoknya industri lokal gitu ya, industri kreatif lokal gitu. Jadi kita merasa bahwa kalau kita melakukan itu bareng-bareng, kita kayak memberi ke situ, kayak kita juga akan mendapatkan manfaat dari situ juga gitu. Jadi kita kayak manfaatnya adalah kita bisa mendapatkan, yang pertama sih yang pasti kepuasan ya sebagai seorang seniman ya. Kita merasa puas, kita merasa senang ketika kita bisa kayak membuat sesuatu bersama orang-orang lain gitu. Maksudnya kan kayak jarang tuh kayak musisi tuh kepikiran berkolaborasi sama ilustrator, berkolaborasi benar. Sama orang bikin kaos gitu ya. Kayak kan apa hubungannya musik dengan sablon? Gimana? Iya kan udah bingung duluan ya. Udah akhirnya itu kita kayak mikirin itu. Sebenarnya sih kayak kita waktu merencanakan rilis Halo itu, kita kayak katakanlah punya 12 poin kolaborasi gitu. Tapi akhirnya 12 poin kolaborasi. Bener, gitu. kita sebenarnya merencanakannya seperti itu sih ya. Tapi kan namanya manusia kan hanya bisa berencana. Tuhan yang menentukan kan ya. Bener. Ya, oke. Dan ini kan mungkin bisa diceritakan gitu, gimana sih kolaborasi dengan seniman lokal kayak Mas Ilham Aji Pangestu atau Hola itu bener, tadi ya, kayak iya. seperti apa? Kayaknya mereka sama yang ada ngajak brand kenalan juga dulu. ya. Bener. Brand juga. Sebenarnya ya bilang brand aja ya. Iya ya brand, betul. Jadi dari rilisan kami yang bulan Februari di lagu Di Sampingmu, kami juga rilis merchandise, tapi itu kami yang desain sendiri dan desain produksi sendiri. Produksi sendiri berarti. Nah, karena kita mulai aktif tuh jualan kaos, akhirnya brand ini tertarik untuk ngajak kerjasama dan suatu hari ngajak kita kenalan. Ayo datang, kita lagi buka booth di sini, lihat aja kaos kita bagus gitu, mau nggak ikut bikin kaos sama kami gitu. Pas kita datang ternyata dia kolaborasi sama banyak band yang desainnya semua bagus-bagus. Desainnya bagus-bagus. Ya, jadi itu merupakan sebuah keputusan yang gampang kayaknya ya. Kita sudah senang sama orang-orangnya. Terus ketika kayaknya 1 minggu ke depan itu tiba-tiba mereka sudah datang dengan desain kaosnya gitu. Cepet banget kok. Tiba-tiba kaosnya udah jadi. Pas ditanya kenapa kok cepet banget, padahal kita belum ngasih kayak brief detailnya apa, cuma ngasih tahu ya serahlah interpretasimu soal lagu Halo gimana. Kok ternyata jadinya bagus banget gitu. Nah ternyata memang si Mas Hola ini yang ngerjain kaosnya itu sebenarnya dia nggak disuruh katanya, dia bukan tugasnya dia untuk desain gitu, tapi dia memang senang sama lagunya, tiba-tiba terinspirasi terus bikin aja gitu. Bikin aja ya. Dan ternyata tuh hasilnya bagus sekali. Desain yang satu juga sama bagusnya, cuma punya Mas Hola tuh kayak sangat menyentuh hati aja. Benar. Eye catching, terus detailnya juga lengkap dan bagus dan benar-benar merepresentasikan kehaluan gitu, sesuatu yang kayak fantasi yang liar dan lain-lain gitu. Dan ya kami suka, apalagi di situ kelihatan bahwa Mas Hola ngerjainnya juga kayak dengan sepenuh hati gitu ya, passionate gitu, karena hasilnya juga bagus banget dan dia juga mengerjakan tanpa disuruh, tiba-tiba udah jadi. Jadi ya udah gas, langsung bikin, langsung buka PO terus produksi selesai. Produksi selesai itu dijual berarti ya kan? Iya, sampai sekarang kami juga masih jualan gitu. Sebenarnya udah itu ya, udah karena sudah 1 bulan lebih gitu. Sebenarnya mau kami tutup, tapi ternyata orang-orang itu senang sama desainnya dan request pingin rilis yang warna hitam. Oh, kebanyakan hitam? Iya, bukan gitu. Jadi kami awalnya tuh produksinya dalam kaos warna putih dan juga navy biru dongkar, tapi banyak yang nyariin ada nggak kaos hitamnya gitu. Mau dong yang hitam, tapi nggak ada. Akhirnya ya udah kita buka lagi nih, barusan banget. Nih
apa yang kalian mau nih kita kasih gitu. Pre-order berarti. Iya, pre-order. Oke, kalau sekarang masih tetap. Masih buka. Oke, buat Tribuners yang ingin pesan Iya. gimana caranya sih Kak? Tribuners buat yang mau pesan mampir dulu ke Mokacune di Instagram @moccatune. Nah, nanti di sana kamu tinggal klik link di bio terus nanti langsung diarahkan ke pemesanannya. Pasti cepat, kita fast respon banget. Oke, langsung klik ke website ya. Iya, di bio di Instagram di gitu. Instagram Langsung aja itu. itu paling cepat ke Instagram Paling terus cepat. klik link gitu. Klik linknya itu ya bagi yang Tribuners yang mau pesen kaosnya. Oke. Support Mokacune. Dan kalau fans dari Mokacune ini apa? Mokacuners. namanya? Mokatuners Tribuners. Ya, Wah, iya. iya cocok nih. Nah, Cakep bagaimana nih. sih reaksi fans Mokatuners terhadap lahirnya single terbaru Mokacune? Halo. Halo, gimana? Rasanya sih senang semua ya. Kayaknya Iya. ini memang sudah ditunggu-tunggu Oh, sama ditunggu-tunggu. mereka. Jadi kita sering bawain pas manggung. Hmm. Dan ini salah satu lagu yang singelang banget lah. Jadi orang-orang suka untuk nyaut ketika di bagian lirik itu aku gitu. Jadi ketika lagu ini sudah bisa dipakai untuk mereka ngode ke pasangan masing-masing gitu kali ya. Itu langsung diputar gitu, dimainkan gitu. Jadi banyak support positif, alhamdulillah, baik itu di music video, baik itu secara langsung ketika kita manggung, itu banyak yang mengucapkan selamat. Dan alhamdulillah kita juga di sekitar kita tuh banyak orang yang mensupport Mokacune juga dari sisi musisi, dari segi IO, dari brand-brand juga. Yeah. Selamat Mokacune, single yang ini bagus banget, aku suka. Oke, berarti banyak respon positif atas lahirnya single terbaru Mokacune yaitu Alhamdulillah. Halo ya Kak ya. Betul. Oke, nah misalkan ini ya kan rilis single terbaru ini sudah tur kemana aja kira-kira? Kemarin tentu saja kita keliling Surabaya ya. Kita keliling Surabaya, terus kita ke Kediri kemarin. Kediri. Yang satu hari sebelum manggung sama Viera itu kita juga ada radio tour juga di sana. Oh, radio tour juga. Jadi kita radio tour keliling ke 3 radio ya kalau nggak salah ya. 3 radio itu di 2 radio. Di mana? Di Kediri. Oh, di Kediri. Benar, di Kediri itu kita ada 2 radio, terus malamnya kita manggung Vestcom itu. Terus hari ini kita rencananya ada 4 radio. 4 radio hari ini. Iya, Oke. sebenarnya sih rencana awalnya ada 5 radio sama 1 podcast. Tapi itu secara internal ternyata kayak schedule-nya tubrukan semua ya. tubrukan Jadi semua, oke. dan ada yang nggak satu arah gitu sih. Nanti takutnya kayak turnover dari satu tempat ke tempat lainnya nanti kejauhan gitu. Nanti takutnya malah nggak bisa maksimal. Berarti dibagi waktu atau gimana? Ya, jadi habis dari sini nanti kita langsung berlari ke Oke. Nah, ini ada rencana tur. Berarti turnya ini wilayah Jawa Timur aja. Benar. Atau bisa ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta gitu mungkin. Oh, kalau pengennya sih kita mau keliling Indonesia ya. Pengennya hanya untuk memperkenalkan lagu Halo ini doang aja. Kayak kita tuh kita di band Mokacune juga, di personil kayak kita tuh suka banget sama lagunya. Secara personal ya, nggak cuman hanya sekedar ya kita suka semua lagu kita, tapi kayak lagu ini tuh kita juga selain kita suka lagunya, kita juga suka bawain. Dan kita juga suka ngeliat reaksi orang ketika kita bawain lagu itu juga. Kayak seru banget gitu. Kayak selalu ada sautan tuh kayak itu aku gitu loh kayak. Dengan gaya centil gitu ya. Bener gitu. Iya, itu kebetulan kan lagu pertama yang selalu kami bawakan ketika manggung. Oh, itu pertama ya lagu. Iya, jadi setlistnya pasti ganti-ganti kan. Tapi yang pembukanya pasti lagu Halo. Jadi kan udah bisa dibayang kita udah mungkin 50 kali lebih gitu bawain lagu Halo itu kita sering banget bawainnya dan semua personel tuh suka. Jadi energi yang kita kasih ke penonton ketika itu baru dimulai acaranya, maksudnya baru dimulai pertunjukannya gantian kita ya. Serot masuk nyanyi Halo, ada intronya dulu terus lagu Halo, terus orang-orang ngelihat oh kita tuh bandnya seperti ini, itu kayaknya memberikan first impression yang energik gitu ya. Jadi orang ngelihat kita tuh tersenyum, dan itu walaupun nggak tahu lagu kita pun kami bisa melihat secara langsung bahwa kami berhasil menarik perhatian penonton gitu dari lagu tersebut. Dan gampang banget untuk nyanyi barengnya juga, jadi nggak perlu untuk tahu Mokacune dulu untuk bisa nyaut itu aku gitu di bagian punchline liriknya gitu. Jadi itu salah satu kebanggaan kami yang kalau bisa dibawain terus ya, dipromoin terus ya, pasti akan kami terus promoin gitu. Yang jelas walaupun nanti kita akan lanjut ke karya berikutnya, Halo ini akan tetap menjadi andalan lah, karena memang kesayangan baik dari Mokacune maupun Mokacuners ataupun penonton yang belum tahu gitu. Oke, dan ini kalau misalkan tour ya, kita membahas tour itu mau tour menyasar sekolah-sekolah atau universitas gak sih untuk kedepannya?
Kalau Univ kita udah beberapa kali Oh, main udah di beberapa. universitas. Jadi memang kami seneng banget. Mesti responnya bagus. Tapi kalau untuk sekolah kayaknya belum pernah sejauh ini. Dan kami memang sangat membuka bukan peluang. Kami membuka kerjasama gitu, peluang kerjasama gitu. Kerjasama sama siapa kira-kira? Siapapun Pengennya? mau itu media, mau itu brand, siapapun yang mau masuk sekolah, memanggil Mokacun, kami ini adalah band yang bercerita tentang target market Anda. Oke. Jadi kalau mau ngajak, kami akan seneng banget gitu, karena memang sekolah itu target utama kami. Kami pengen Oh, sekolah itu target utamanya Mokacun berarti ya, ya? kami pengen lirik soal dunia remaja ini didengarkan sama remaja. Ya, biar kisahnya tuh sama gitu ya Kak ya. Biar merepresentasikan lagu-lagu yang mereka biar lagu-lagu kami bisa merepresentasikan dan menghiasi kisah-kisah mereka sekarang. Oke, mungkin untuk project ke depan yang akan dijalankan itu seperti apa kira-kira? Kebetulan masuk bulan Agustus ini kita udah ada rencana, memang sudah ada timelinenya juga. Kita tinggal produksi di minggu pertama, terus nanti post pro, terus nanti rilis di akhir bulan. Jadi ini ada sesuatu yang sangat baru, mungkin mengejutkan. Berarti nggak boleh di-spill dulu ya? Belum, tapi belum. Mokacuners pasti sudah bisa menebak-nebak gitu. Karena itu harapan kita semua yang finally bisa terwujud. Benar. Ini cita-cita yang besar sekali bagi kami. Dan kalau bisa terwujud itu ya berarti salah satu pencapaian terbaiknya Mokacun. Jadi itu titik puncak baru ya buat Mokacun. Jadi semoga nanti bisa memuaskan hati kamu lah, baik itu Mokacuners maupun orang-orang lain gitu. Semoga ini bisa sukses lah. Oke. Kalau misalkan arti musik ya Kak ya, bagi kakak-kakak sendiri itu seperti apa kira-kira? Bagi Kak Satria dulu dan lah. Kak Anya ini. Kalau aku ya mungkin dari segi songwriter dulu, karena aku sebelum menjadi penyanyi yang sering perform sesering ini, aku banyak kan nulis lagunya. Nulis lagu. Lagu itu, jadi aku dulu tuh penulis nih Kak. Jadi aku Penulis. aku penyair. Wah, Jadi penyair. aku awalnya bikin puisi, lama-lama bikin cerita. Dan gimana ya, kalau kamu sudah pintar bikin kata-kata, ujung-ujungnya kamu akan bisa menikahkan itu dengan nada-nada. Kamu menciptakan sesuatu yang baru, melodi yang tiba-tiba datang ke otakmu, yang aku bilang wahyu tadi gitu. Jadi tiba-tiba inspirasinya datang. Aku juga nggak tahu aku bisa nulis lagu, dan akhirnya aku bisa nulis beberapa lagu gitu, yang akhirnya kemudian dari lagu-lagu tersebut aku ketemu dengan Mas Satria gitu. Nah, bagiku musik adalah sebuah ekstensi dari perasaanku, dari hatiku gitu. Jadi apa yang aku rasakan, apa yang aku alami, aku dokumentasikan, aku tulis ke dalam sebuah karya yang merupakan bagian dari jiwaku gitu. Secuplik jiwa aku tuh ada di dalam lagu tersebut, dan aku jadi sayang banget sama lagu itu, dan aku juga akan menjadikannya itu misi hidupku untuk membawakannya ke orang-orang gitu. Karena aku merasa kalau misalnya Taylor Swift bisa bikin lagu yang sangat bermakna buat orang yang di Indonesia gitu, Anya Zunar kecil, mungkin laguku nanti juga bisa berarti sangat berharga bagi ya itu orang-orang yang akan nanti dengar laguku gitu. Dan itu bisa aku wujudkan lewat Mokacun juga gitu. Jadi aku sangat menganggap musik ini sebuah misi untuk orang-orang itu yang belum atau sudah mendengar lagu-lagu Mokacun. Aku merasa nanti di suatu titik kehidupan mereka akan dengerin lagu Mokacun, akan mengikat lagu tersebut dengan sebuah kenangan, entah itu orang, entah itu masa SMA, dan mereka akan melihat Mokacun sebagai band yang menghiasi masa sekolah mereka, sama kayak kita sekarang ngelihat Viera, ngelihat Utopia, ngelihat Geisha. Dulu kita nggak berusaha menghafalkan lagu-lagu mereka, tapi hafal kan, karena itu selalu menghiasi every single day dari kehidupan SMA kita gitu. Nyanyi bareng pas KTS misalnya, lagi di bis perjalanan ke Bali atau ke Jogja, nyanyi lagu Viera gitu. Atau misalnya di kelas aja lagi jam kos nggak ada gurunya, gitaran nyanyi lagunya Geisha gitu kan. Kami pengen menjadi band yang sedekat itu dengan kehidupan sekolah gitu. Itu cita-cita Mokacun yang aku harap bisa bisa terwujud lah. Oke, makanya turnya tuh menyasar universitas-universitas juga ya, kayak sekolah-sekolah gitu kan ya. Oke, untuk Kak Satria sendiri, arti musik bagi kakak itu seperti apa kira-kira? Kalau arti musik buat aku sih lebih ke arah kayak penyambung kehidupan gitu sih. Penyambung kehidupan. Benar, silaturahmi. Ya. Silaturahmi gitu ya. Jadi aku tuh sudah ngeband sepanjang yang aku bisa mengingat gitu lah pokoknya. Mesti ngeband aja gitu kayaknya. Tapi aku menulis lagu itu mungkin baru 6 tahun gitu kayak 5-6 tahun iya. Dan dari perjalanan aku nulis lagu itu, baik itu di project lain, di Mokatun, atau aku mungkin mendapatkan amanah untuk memproduksi orang, bikin lagu orang,
itu semuanya itu selalu mengarah ke pertemuan-pertemuan dan rezeki-rezeki yang lain gitu sih. Awalnya aku kan cuman bikin lagu buat Mokatun aja, tapi dari situ ada orang tiba-tiba ngontak gitu kayak Kak yang bikin lagu yang Mokatun ya, bisa nggak kita ngobrol untuk project gitu, kita lagi butuh songwriter gitu kayaknya. Akhirnya dari situ banyak rezeki yang datang gitu sih dari aku berjalan dengan Mokatun itu dan nulis lagu. Jadi buat aku arti musik itu kayak penyambung kehidupan gitu. Penyambung Jadi kehidupan itu dan kayak pembawa rezeki gitu. benar, ya. pembawa rezeki gitu lebarnya. Nggak jarang-jarang juga kayak ketika aku sedang membutuhkan sesuatu gitu kayak apa, jawabannya itu datangnya di situ gitu. Oke, nah mungkin harapan dari Kak Anya sama Kak Satria perwakilan dari band Mokatun tuh, harapan Mokatun dengan merilis single Halu dan album Kembali ke Kotamu dalam itu seperti apa kira-kira? Mungkin secara nggak langsung udah aku sampaikan barusan, aku pengen lagu ini menjadi sedekat itu dengan anak sekolah. Jadi mereka mungkin gitaran lagunya Halu, atau mungkin mereka ke Jogja dengerin lagu itu di bis. Sebenarnya ini pernah terwujud. Pernah terwujud berarti Iya, ya? sebenarnya pernah ada Mokajuners yang bikin Instagram stories nge-tag Mokajun, dia lagi di bis. OTW kemana ya? Ke Bali. Oh, ke Bali. OTW ke Bali sama teman-teman sekolahnya. Dengan lagu Mokatun ini. Iya, Apa tuh? dengan lagu Pilu kalau nggak salah ya. Pilu. Salah satu lagunya Mokajun. Gimana ya, rasanya tuh kayak puas karena inilah hal yang aku kerjakan gitu, aku lakukan, I work for this gitu, dan hasilnya adalah itu. Dan aku pingin banyak lagi anak-anak sekolah yang bisa menikmati lagu sesederhana ini, sepolos ini. Jadi alasannya kenapa kami sangat-sangat menonjolkan genre teen pop, kenapa kalau kita memperkenalkannya teen pop dan bukan sekadar pop aja atau pop rock gitu, adalah karena kami pingin orang-orang notice, orang-orang sadar bahwa semua lirik yang kami sampaikan itu semua tuh terfilter dan semuanya tuh memang ditujukan untuk anak remaja. Jadi kami melihat sebuah fenomena bahwa sekarang anak remaja itu suka dengerin lagu yang terlalu dewasa untuk usianya. Entah itu tentang patah hati yang sehancur-hancurnya kayak lagi cerai, atau misalnya itu tentang kehidupan malam yang tentang party-party dan teman-temannya party-party, ada apa aja isinya tuh. Jadi mereka tuh menikmati lagu memang mungkin karena nadanya atau karena asik dibuat joget, karena populer di TikTok. Tapi sebenarnya mungkin mereka belum tahu artinya, atau mungkin justru dari lagu tersebut mereka diperkenalkan ke artinya dan masuk ke kehidupan yang harusnya baru mereka datengin ketika mereka dewasa gitu. Dan kami dulu ketika kami sekolah SD, SMP, SMA, lagu-lagunya tuh walaupun memang lagu cinta-cintaan masih ada filternya gitu loh, masih bukan yang tentang sesuatu yang vulgar. Nah, kami pingin mengembalikan cinta-cintaan ke kehidupan yang 2000-an itu ya? 2000-an yang polos gitu, yang memang tentang memendam perasaan, terus habis itu kamu melihat dia lewat di depan kelasmu. Nah, udah histeris gitu kan ya? Iya, deg-degan gitu, gimana nih gitu. Makanya di dalam lagu-lagu kita tuh ada banyak lirik yang benar-benar menunjukkan setting tempat bahwa itu di sekolah, kayak pagi itu kulihat kau lewat di depan kelasku gitu. Jadi itu memang kalau pengen bikin itu sedekat mungkin dengan kehidupan anak remaja, ya udah supaya mereka kembali polos aja. Kembali gitu. polos aja ya. Kalau misalkan kisah cinta remaja zaman dulu kan kayak sederhana banget ya, kayak kita ngelihat orangnya udah deg-degan gitu, udah seneng gitu kan ya. Seperti itu. Mungkin kalau dari Kak Satria sendiri, harapannya terhadap single Halu ini apa? Kalau dari aku sih tadi itu sebenarnya kayak mostly sudah disampaikan ke Anya ya. Ada perwakilan dari Kak Anya semua ya. Iya, karena nulis lagu Mokatun itu sebenarnya awalnya ya yang menjadi motivasiku itu karena aku tuh lihat kayak orang-orang di sekitarku, anak-anak kecil ya banyak ya, kayak apa itu namanya, mungkin kayak anaknya sepupuku gitu atau gimana, kayak aku tuh ngelihatnya kayak mereka kecil-kecil tapi dengerinnya itu sudah lagu yang kayak yang dewasa banget gitu loh. Bahkan mereka mengidolakan idola yang baju-bajunya itu yang terbuka, yang itu ya. Benar, itu kan sebenarnya kalau menurutku ya sebagai seorang seniman, sebagai seorang musisi, kita tuh nggak cuma sekedar bertanggung jawab atas karya kita itu tadi itu bagaimana didengarkan, tapi bagaimana itu mempengaruhi kehidupan orang juga. Karena nanti kan mereka mengidolakan kita, otomatis mereka kan meniru cara kita berpakaian, cara kita berperilaku. Kayak nanti itu hanya ditonton di Tribun News gitu, oh kayak gini nih idolaku nih, gini banget nih orangnya gitu. Nanti lama-lama, mah tahu gak ini siapa? Ini Akyu gitu. Nah kalau gitu kan nggak apa-apa ya, lucu kan ya, maksudnya kayak apa tuh namanya, aku tuh pengen kayak apa ya, sosok orang seperti ini nih yang menjadi idola remaja gitu. Dicontoh gitu yang benar, yang dicontoh itu bisa bikin lucu, nggak bikin kayak apa ya, membuat sepasang orang tua itu berpikir kayak
delok anakmu wedok iki. Iki lho delok apa wingi. Iya. Ya gitu lah, karena banyak konten mengkhawatirkan aja. Iya. Banyak sekali konten mengkhawatirkan. Iya, untuk Kayak zaman sekarang dunia ini tuh kan sudah sangat tidak PG-13. Iya, karena gampang diakses juga ya. Iya benar. Apalagi sekarang zaman digital ya. Bener, Bisa semuanya itu diakses. serba elektronik dan eksplisit. Iya betul. Oke, terima kasih Kak Anya dan Kak Satria. Terima kasih juga Kak atas Satria. Terima waktu kasih dan banyak. kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim Network ini. Dan jangan bosan-bosan, jangan kapok untuk hadir lagi di Tribun Jatim. Siap. Terima kasih banyak Tribun Jatim. Terima kasih banyak Tribuners. Oke, baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Kak Anya serta Kak Satria pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.